Finally, akhirnya Pangandaran tidak cuman wacana. Hari ini kita OTW Pangandaran. Nah, ini kita lagi persiapan masuk bus. Ada Una. Nih, ini lagi di luar juga. Jangan lupa sebelum kita pergi ke Pangandaran itu dicek lagi ya guys keadaan rumah, dipastikan kunci tidak tertinggal. Terus biasanya kalau misalkan ada gas kompor gitu dicopotin aja biar aman. Nah, ini kita lagi pisah-pisahin barang mana aja yang mau ditaruh di bagasi dan dibawa ke dalam bis. Sebelum berangkat wajib berdoa terlebih dahulu. OTW Pangandaran cek kemana? Di dalam bis kita full istirahat ya. Nah, ini di jam 8 pagi kita sampai di Grand Canyon. Jadi rencananya memang kita mau mampir dulu ke sini. Nah, ini di jam 8 kita sarapan pagi dulu di warung nasi Shangri-La di Grand Canyon. Sambil nunggu jam check-in tempat penginapan, kita main-main dulu nih sama bocil. Ada budak saha di kosong sang munggu. No. Acak-acak. Dadah. Penasaran. Itu kamera. Aduh, kita mau naik perahu nggak jadi guys. Jangan guys. Ini Azikri lucu banget guys, dia penasaran banget sama kamera yang aku pakai. Nah, ini tuh pagi hari tuh sempat hujan dulu, jadi kita agak kecewa sih sebenarnya. Cuman ternyata waktu siang tiba-tiba cerah. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut naik perahu di Grand Canyon. Ini yang naik perahu cuma 2 perahu aja, jadi sekitar 13 orangan. Ini lokasi naik perahunya tuh tinggal nyebrang aja dari parkiran Grand Canyonnya, deket banget. Untuk yang mau naik perahu, ini bener bukan mitos fakta. Kalian beli tiketnya langsung di loket tiket, jangan pakai calo karena jauh lebih mahal. Silakan. Tete kalau naik perahu berapa? Sewa perahunya 175.000. Berapa orang? Ditambah retribusi wisatanya 10.000 per orang. Anak kecil, bayi sama dihitung. Jadi Berapa orang? Maksimal 6 orang. Oh, 6. Udah dibagikan ini simpan aja. Oh, ininya. Dilihat nomor ininya. Ada nomor? Ada. Nah, itu yang dipanggil ya. Ya. Nah, ini selama perjalanan kita kayak kagum banget sama keindahan si Grand Canyon ini. Untungnya airnya itu tidak coklat walaupun udah hujan. Nah, ini bocil-bocil juga pada anteng ya guys. Jadi nggak rusuh, nggak riweuh karena mereka benar-benar kayak menikmati suasana si Grand Canyon ini. Nah, di tengah jalan kita juga papasan sama perahu yang satunya lagi. Padahal ini jalannya duluan. Jadi kita total sewa 2 perahu. Nah, di tengah perjalanan menuju batu-batu yang estetiknya itu ternyata mungkin karena hujan guys. Jadi ini si airnya deras banget bikin kita kaget. Terus petugasnya juga suruh kita pakai pelampung. Jadi kita agak parno gitu. Akhirnya memutuskan untuk balik lagi karena memang aliran airnya tuh lagi deras banget. Ini kalau misalkan dipakai untuk rafting enak sih, tapi kalau untuk naik perahu mungkin agak horor ya guys. Lagi bikin video ala-ala pakai pelampung. Nah, ini karena masih banyak waktu, jadi kita selama nunggu jam check-in di Pangandaran homestay-nya, kita nongkrong dulu di Shangri-La warung Grand Canyon. Lanjut perjalanan menuju Pangandaran. Saking gerahnya Bian sampai gak pakai baju guys. Nah, 1 jam menuju ke pantai Pangandarannya, kita saksikan dulu ini duet maut dari pasangan Cilimus. Ini Una sampai terkagum-kagum guys melihat Wawanya ternyata ada bakat jadi penyanyi dangdut. Tibalah di pantai Pangandaran, pantai barat. Jadi ini tuh kita kebetulan sewanya terpisah, ada yang di hotel, ada yang di homestay. Nah, ketika hotel sudah check in, ini yang di homestay masih diberesin. Jadi kita nunggu dulu di depan Hotel Laut Biru. Kebetulan si penginapannya itu deketan, jadi di belakangnya gitu.
Nah, untuk aku dan keluarga, kita nginepnya di Hotel Laut Biru. Ini adalah hotel yang memang wajib banget kalau misalkan ke Pangandaran, cobain walau cuma sekali. Selama perjalanan menuju ke kamar itu kita disuguhi dengan pemandangan laut yang membentang luas. Nah, di sini kita istirahat dulu sebentar sambil sholat, sambil makan siang, terus lanjut explore Pangandaran. Hal pertama yang memang kita mau banget coba ini adalah water sport di Pangandaran. Ini kita ngambil yang 3 wahana. Kebetulan kita banyakan guys, 10 orang, jadi free antar jemput ke penginapan. Ini kita langsung pakai pelampung ya, wajib pakai pelampung. Jadi ternyata tempat permainannya itu banyak guys, beberapa spot. Jadi memang tidak akan ngantri karena banyak, ada beberapa tempat gitu. Sudah guys. Nah, ini kita langsung turun ke bawah ke arenanya. Ada beberapa antrian tapi nggak lama sih guys. Jadi kita kayak gantian gitu karena itu 3 wahana. Kita ngambilnya yang 3 wahana paketan biar lebih murah plus dokumentasi drone. Jadi kita tidak usah memikirkan dokumentasi karena sudah termasuk. Nah, ini setelah kita dikasih arahan sama pemandunya, cara megangnya dan lain-lain, kita antri sebentar nunggu giliran. Terus ini juga bisa request ya untuk wahananya itu apakah mau ekstrim, digulingin di tengah laut atau enggak. Karena kita kebetulan penakut, jadi kita requestnya nanti untuk banana boats yang pertama kita minta digulinginnya di pinggir laut aja guys, nggak mau di tengah karena scary. Scary. Bagaimana perasaan Anda mau dikelebukin? Waktu kita main ke sini tuh kebetulan ini si ombaknya lagi gede banget. Kata pemandunya juga ini ombaknya tuh lagi gede banget guys. Jadi memang kita harus langsung loncat ke banana bootsnya. Ini selama permainan tuh seru banget, menyenangkan sekali. Dan yang paling effort itu tangan kita yang harus megang kuat, tapi nanti juga dikasih aba-aba sih sama si A-nya. Ketika memang tangan kita harus lepas dan nanti dibalikin sama si A-nya. Seru. Jangan takut kan pakai pelampung. Seru guys, rame. Padahal ini kita dihempasinnya di pinggir, tapi ternyata serem juga sih. Makanya wahana kedua dan ketiga kita request jangan digulingin. Mantap. Lanjut wahana kedua, ini adalah wahana yang paling menyeramkan di antara ketiga wahana yang kita coba. Karena mungkin cara duduknya itu kita sila menghadap keluar, terus kita pegangan tangan. Padahal kita udah request untuk gak ekstrim, yang biasa-biasa aja, terus minta untuk gak dijatuhin. Tapi ini di tengah laut, mungkin karena kayak keombang ambing sama ombak yang gede juga, tetap takut jatuh guys. Walaupun sebenarnya kalaupun jatuh itu gak apa-apa, nanti pasti langsung ditolongin sama pemandunya. Si bisan. Lucu banget guys, lihat AA Bani mau naik tapi nggak bisa, ditolongin sama Teh Caca, malah Teh Cacanya yang terguling. Akhirnya diangkat lah sama si Ajang ke atas sini. Jadi ini tuh kita belum naik aja tuh udah happy guys karena ketawa-ketawa. Dan ya memang seseru ini sih water sport Pangandaran. Pokoknya kalian yang ke Pangandaran wajib coba. Nah, selesai wahana kedua, ini kita udah ditunggu sama wahana yang terakhir. Ini tuh kayak balon kotak gitu. Nah, kalau yang untuk ini tuh yang paling ringan yang kita rasa di antara 3 wahana, karena kita tinggal duduk pegangan, tapi memang pegangan tangan tuh harus kuat. Aku berkali-kali ngingetin ke AA Bani untuk pegangan yang kuat, karena memang kalau nggak kuat ya udah terhempas lah itu di tengah pantai. Tapi aman sih guys, karena kan kita pakai pelampung plus nanti juga langsung ditolongin kok sama pemandunya. Nah, beres permainan water sport sendiri, kita tuh acaranya bebas. Jadi ada yang beli asin jambal, ada yang istirahat, ada yang makan, ada yang main pasir. Pokoknya ini acaranya bebas. Nah, untuk day kedua kita masih banyak acara dan keseruan lainnya guys. Untuk day kedua lanjut di part 2 ya.